terpercaya. Halo saudara, Anda menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Seperti biasa kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik yang sudah kami rangkum khusus untuk Anda bersama saya, Gufran Lamataha. Saudara, membuat produk kerajinan tangan yang biasa disebut handmade memerlukan kreativitas tinggi untuk menciptakan produk yang menarik. Selain itu, untuk bentuk promosi dan pemasaran produk handmade juga membutuhkan usaha yang ekstra. Seperti yang dilakukan seorang perempuan dari Kota Makassar ini yang tergolong sukses sudah membesarkan brand dari produk kerajinan tangan miliknya. Lalu apa saja produknya kita bahas bersama, sudah hadir di tengah studio Kompas TV. Ada Mbak Mileninda, saya panggilnya Mbak Ninda aja ya. Halo Mbak Ninda, selamat pagi, apa kabar? Pagi. Kesibukannya apa aja nih Mbak hari ini? Kalau kesibukannya hari ini, saya itu barista di salah satu coffee shop, sambil mengerjakan handmade-nya ini. Oke. Mbak Ninda ini kan termasuk salah satu anak muda Kota Makassar yang sukses nih terjun di dunia kreativitas. Nah, boleh dijelaskan produk-produknya apa-apa saja dan terbuat dari apa saja? Kalau handmade saya ini itu berbagai macam. Ada dari batu alam yang ini. Oh, itu yang hitam putih. Iya. Terus saya juga campur sama payet-payet dari baju. Oke. Kayak kancing-kancing baju seperti itu. Kita modifikasikan supaya orang tuh bisa pakai. Jadi itu caranya dianyam begitu berarti? Sama seperti kayak menjahit. Iya. Jadi kalau dari tasnya ini. Dia tuh sama kayak menjahit, tapi kita harus tahu dulu polanya itu dia tali tasinya ini bakalan kemana. Karena dia itu bukan yang kayak dibikin miring, tapi dia melikuk-melikuk. Supaya saling mengikat begitu, supaya sama-sama kuat. Biar kanan kirinya itu bisa mengikat sama tasinya, jadi dia kokoh kayak gini. Terus kalau yang kuning-kuning ini juga sama nih? Sama Kak, juga. Bedanya cuman manik motenya ini. Tapi kalau pola jahitnya itu ada pola teknik-teknik jahitnya tersendiri? sama. Semuanya sama? Sama Kak. Tergantung dari maunya tuh kayak gimana. Contoh yang kayak ini, dia itu polanya beda. Nah, maniknya itu ada yang 14 mm, ada juga yang 10 mm. Selain yang di sini nih kan saya lihat kayak ada gelang tangan, terus juga ada tas-tas. Nah, selain itu produk-produk yang dibuat apalagi tuh Kak? Ada cincin, kalung, tas sama strap tali tas. Tali tas yang diikat di tali tas itu untuk? Dia dikaitin sama tasnya. Oh, jadi ada kaitnya lagi tersendiri untuk itu. Jadi bisa dilepas pasang. Gonta-ganti juga? Iya, gonta-ganti juga bisa. Oke. Kak, bisa ceritain Kak, ini awal terjun di dunia bisnis handmade ini seperti apa dan sejak kapan? Kalau sejak kapannya itu dia dari 2022. 2022, ya, baru berarti ya? Baru setahun. Dari situ saya resign dari tempat kerja. Terus habis itu bingung gitu, sambil nyelesain kuliah kita enaknya ngapain gitu. Pas ada ide, lihat-lihat, oh kok ini lucu gitu, tertarik. Pada saat itu cuman bikin satu, temen aku suka, jadi dia kayak bikin lagi dong, jadi akhirnya bikin sampai akhirnya bisa memasari itu satu-satu. Akhirnya alhamdulillah banyak yang suka. Ini kan karena, mohon maaf, sebelumnya kerja di bagian apa? Kalau kerja itu dulu jadi waiters. Oh, jadi waiter. Terus kemudian apakah jurusan atau background pendidikannya ini berkaitan sama handmade? Kuliah? Iya. Kan kuliah aku itu di salah satu university, jurusannya itu ilmu komunikasi. Nah, di sana juga itu ada kan yang pemasarannya itu dia di bidang media sosial apa segala macam. Jadi saya gunain aja gitu. Jurusan saya gimana sih caranya saya bisa membrandingkan produk saya ini.
Oke, gitu. berarti teknik menjahit terus kemudian membuat ini jadi sebuah produk handmade itu tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Enggak, sama Tidak. sekali. Terus kemudian bagaimana Mbak Ninda ini mempelajari cara buat seperti ini hingga banyak orang suka itu bagaimana? Awalnya itu orang tuh nggak percaya kalau saya yang bikin, cuman awal bikinnya itu benar-benar otodidak dari YouTube. Oke. Dan pertama bikin itu awalnya itu susah sampai akhirnya nangis. Tapi apa ya, saya tuh orangnya nggak bisa yang kayak aduh udah deh. Tapi di situ saya kayak kok orang lain bisa saya nggak bisa gitu. Sampai akhirnya saya kayak belajar sampai akhirnya saya bisa. Pertama tuh awal buatnya itu cuma dompet kecil dan alhamdulillah langsung laku 5. Jadi di situ aku bilang kayak oh yaudah deh, mungkin jodohnya itu udah di sini gitu. Kerjaannya udah di sini. Iya. Berarti resign dari tempat kerja, bingung mau bikin apa, nonton YouTube, akhirnya tertarik. Terus kemudian mulai melakukan pemasaran. Betul. Salah satunya di Instagram ya. Di yang, Instagram. disebut Pas the Haur. Pas the Haur. Boleh diceritakan gitu Kak, Mbak, itu nama Pas the Haur, itu brandnya dari ceritanya, maksudnya filosofinya apa aja? Lucunya tuh saya nggak punya sama sekali kayak sejarah dalam menulis sebuah produknya. Itu sama sekali nggak ada, cuman kayak lucu aja, kayak oh Pas the Haur aja deh, yang kayak iseng cari nama, oh yang ini aja deh. Beda kan sama kalau yang lain-lain tuh punya kayak nama singkatannya mereka gitu, atau kayak ada sejarah lainnya. Kalau aku tuh tipikal yang kayak lucu deh namanya, deh itu aja. Pokoknya kalau namanya estetik saja langsung sudah ambil ini. Udah pokoknya. Tipikal anak muda sekali. Boleh saya lihat-lihat yang boleh Kak, boleh. Paling lucu. Paling lucu nih, yang paling paling terang warnanya ini. Itu dia 2-in-1 Kak. Nah, dia itu bisa kayak gini, bisa diselempangin kayak gini. Jadi bisa 2 begini ya. Ya, bisa kayak gini tuh, terus bisa kayak gini. Oke. Kayak gini. Sama begini juga bisa. Ya, bisa. Jadi 2-in-1. Bisa selempang, bisa sling bag. Oke. Kalau ini misalnya yang ini Kak, tas yang tadi dijelaskan, ini dibuat dalam berapa lama atau butuh waktu berapa hari ini untuk bisa? Kalau aku sendiri sih bikinnya sehari. 1 hari? 1 hari bisa. 1 hari. Sama semuanya berarti? Kalau ini setengah jam. Oh, ini justru lebih cepat ya? Iya, lebih cepat. Padahal bahannya beda-beda juga. Beda-beda. Kalau dalam dunia beads-nya itu maniknya itu beda size. Beda size. Paling lama pernah buat produk berapa? Pernah sampai berhari-hari gitu atau permintaan dari customer? Pernah. Ada salah satu beaded bag aku itu yang silver, karena dia itu ada tutupannya juga. Terus di sininya tuh tertutup lagi. Dia itu kena makan hari 3 hari. 3 hari itu baru jadi? Baru jadi. Itu sesuai, berarti memang customer bisa custom juga? Bisa mau custom kayak gimana, warnanya kayak gimana bisa. Tapi kembali lagi dari saya yang sendiri kan, itu juga aku mau ngasih sesuatu yang baik buat customer aku bilang nunggu nggak apa-apa Kak, soalnya kita kan juga kalau bikinnya itu harus sesuai mood. Iya betul. Karena kalau moodnya itu lagi berantakan, pasti otomatis yang dikerjain itu bakalan hancur. Jadi makanya aku sebelum dia pesan, aku tuh bilang kayak Kak nggak apa-apa nih nunggu gitu. Jadi yang pesan kalau memang mau custom disuruh nunggu karena memang harus sesuai dengan mood seperti itu ya. Baik saudara, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel karena sesaat lagi masih banyak yang akan kami bahas bersama Mbak Ninda. Usai jeda berikut. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan.
Mulai dari berbagi informasi, Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik? Bisa. Waktu habis. Let's go! Mau makan-makan enak? Juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow! Pada hari dan jam-jam berikut. Teman Akhir Pekan. Bersama Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Ya saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih dengan Mbak Nina dengan produk Pas the Hour-nya. Handmade, berbagai macam produk, dan sekarang justru jadi bisnis besar. Mbak Nina, kalau kita lihat produk-produk sekarang kan rata-rata memang mirip-mirip tapi punya identitas Ya, atau betul, ciri betul, khasnya masing-masing. Nah, untuk Mbak Nina nih, produknya ini ciri khasnya apa? Ciri khasnya itu dia warnanya terang, Oke. terus agak lebih soft kalau aku. Terang dan agak lebih soft, kayak ini kuning Ya, sama aku pink, mix. terus kemudian di mix. Tidak ada misalnya identitas nama brand yang ditaruh di situ. Kalau atau itu apa gitu? masih belum apa ya, tergerak hatinya. Cuman aku tuh maunya orang kayak nikmatin aja dulu. Soalnya kan juga belum terlalu melejit gitu. Nanti insya Allah kalau udah memang benar-benar melejit baru bahas. Oke, berarti itu ada tapi masih Iya. proses ke depannya. Nah, sejak 2022 sudah 1 tahun belakangan ini, Ya. bagaimana Mbak Ninda lihat respon pasar terhadap produk-produk yang seperti ini? Kalau respon pasarnya itu lumayan banget karena dari hasil karya aku ini dia bisa biayain aku kuliah, biasa oke. biayain aku sendiri gitu. Oke. Jadi dan respon teman-teman aku tuh kayak kalau ngeliat dia bukannya yang kayak apa ya, bukan cuman support, dia memang benar-benar beli, benar-benar aku juga pengen yang kayak gini. Dia tuh yang kayak semangatin aku terus, pokoknya kayak ini punya lo nih kayak yang terbaik, pokoknya harus dikembangkan lagi. Berarti bukan cuma karena teman terus beli, tetapi juga repeat order seperti Repeat itu, order, beli terus gitu. juga custom. Iya. Nah, tadi kan sudah disebutkan nama Instagramnya, itu secara pemasarannya secara online. Apakah ada toko offline-nya gitu yang bisa datangi pemirsa di sana yang langsung datang Toko lihat-lihat secara langsung? offline-nya belum ada. Oke. Cuman aku tuh baru bisa bikinnya tuh di Instagramnya. Instagram, Kalian bisa kunjungi di Pas the Hour. Pas the Hour. Dia di sana itu ordernya via DM. Hanya cuma di situ, Kak. Berarti offline-nya belum ada. Offline-nya belum baru ada. tersedia. Iya. Baru ini kasih masuk ke toko. Oh, baru dikasih masuk di, maksudnya nitip Nitip, seperti itu, nitip iya. di toko-toko Iya, orang seperti benar. itu. Tapi kedepannya apakah ada rencana gitu untuk buat sendiri toko Mau. offline? Pokoknya itu semuanya produk yang terpajang di situ, produknya Pas the Hour. Kalau ditanya mau punya toko mau, cuman bukan cuman Pas the Hour, tapi kita rangkum teman-teman aku juga ada beberapa yang bikin handmade. Begitu aku pengen kayak kita sama-sama berkembang di dunia ini. Kalau kita bisa maju sama-sama ya udah. Oke. Nah, kita karena ini kan ukurannya beda-beda, terus juga bahannya beda-beda. Nah, kita berbicara soal harga. Misalnya dari gelang-gelang yang terpajang depan itu, Kalau harganya gelang-gelang yang ada di dari- sini itu dia harganya 25.000, Kak. 25.000. Pukul rata tuh 25.000. 25.000 atau? Iya. Oh, oke. Berarti
terlepas dari bahan dan bentuknya, pokoknya khusus gelang aja. Pokok kalau gelang itu start dari 25 sampai 35.000. 35.000 itu udah paling mahal. Kalau tas-tas seperti ini? Kalau tas-tas kayak gini dia yang ini Kak 165.000. 165.000. Iya. Oke. Kalau yang kecilnya itu dia harganya 150.000 Kak, karena Ini dia itu 150.000. Oke. mutiara yang silvernya ini agak lumayan mahal. Mahal didapat bahan bakunya. Soalnya berarti susah. Iya. Ini juga berarti 100. Sama 165.000. Nah, untuk stok bahan-bahan baku pembuatannya ini dari mana? Kakak buat sendiri kah? Mbak Ninda buat sendiri atau pesan lagi atau gimana? Bahannya itu aku pesannya tuh dari luar kota. Karena kalau di Makassar itu belum terlalu banyak yang jual-jual kayak gini. Jadi ya mending belinya tuh di luar kota karena benar-benar lengkap. Nah, selain memasarkan secara online tadi di Instagram, terus juga dilihat nih respon pasar di Kota Makassar cukup bagus. Nah, perhatian pemerintah, pernahkah dilirik oleh pemerintah atau bagaimana perhatian pemerintah terhadap usaha-usaha kecil bisnis seperti ini? Kalau dilirik pemerintah sih belum ya Kak. Belum ada. Iya, Okay. sama sekali. Tapi kalau saya lihat postingan Instagramnya sering ikut-ikut event seperti Nah, itu. kalau ikut-ikut event itu baru sekali. Oh, baru satu kali. Baru satu kali. Turun di acaranya salah satu, boleh disebut namanya? Event apa? Event Toyota. Oke. Ya itu. Nah, bagaimana nih Kak? Kakak ini kan masih, Mbak Dina ini kan masih muda, terus masih kuliah juga ya? Masih kuliah. Semester akhir? Semester akhir. Semester akhir. Bagaimana nih Mbak Ninda semester akhir pusing dengan skripsi, tetapi mau membuka usaha mulai dari nol. Tips-tips, bagi tips dong bagi pemirsa di luar sana yang mungkin punya kondisi yang sama. Apa nih yang mau dibagikan? Kalau bagi tips, let it flow aja, kayak jalanin aja. Jangan terlalu diambil pusing, kayak aduh bingung nih teman-teman aku udah pada skripsi apa segala macam. Kita tuh udah punya jalur masing-masing gitu kan. Biarin aja mereka udah wisuda, mau wisuda apapun dia, karena dia udah jalannya aja gitu. Sambil kita nunggu, mending kita cari duit dulu daripada nyusahin orang tua kan. Betul. Kita cari duit aja dulu sambil santai ngerjain skripsi pelan-pelan, karena bakalan ada jalannya masing-masing gitu. Intinya kerjain skripsi sama lakukan bisnis, jangan dibawa stres. Iya, jangan dibawa stres. Karena kan imbangin aja. Oh, berarti kita skripsi capek apa segala macam, jualan dapat duit lagi. Senang lagi. Healing lagi. Oke, boleh dikasih tahu kepada pemirsa di luar sana bagaimana pemirsa jika ingin membeli produk-produk Mbak Ninda? Teman-teman kalau mau beli produk aku bisa ke Instagramnya, namanya itu pas.the.ahour. Oke, itu dia bisa lewat Instagram. Seperti itu, @pas.the.ahour. Oke, Mbak Ninda terima kasih sudah gabung bersama kami di Kompas TV. Program Sapa Sulsel, semoga bisnisnya ke depannya makin banyak, makin dilirik pemerintah juga, dan bisa buka toko offline secepatnya. Amin. Ya saudara, jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan hadir dengan narasumber berbeda sesaat lagi. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Tanggung-jawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik? Bisa. Waktu habis. let's go! Mau makan-makan enak? Juga boleh. Muntas. Semuanya ada di sini. Wow! Pada hari dan jam-jam berikut. Teman akhir pekan bersama Kompas TV. Saya,
Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, untuk mengasah dan memperdalam ilmu yang dimiliki, berpartisipasi dalam sebuah kompetisi patut dilakukan. Seperti yang dilakukan mahasiswa jurusan Program Studi Statistika MIPA UNM yang akan mengadakan Olimpiade Statistika. Apa tujuan yang ingin dicapai dan seperti apa rangkaian kegiatannya? Kita bahas bersama. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ajriansa sebagai Ketua Umum HMPS Statistika FMIPA UNM. Halo Kak, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Apa kabar Kak? Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat ya, dan baik. Oke, selanjutnya ada Dedi Arianto, Ketua Panitia selaku Panitia Kegiatan Olympic of Statistik 2023 HMPS FMIPA UNM. Selamat pagi, Dedi. Ya Kak, selamat pagi. Selamat pagi juga. Apa kegiatan aktivitas akhir-akhir ini? Ini Kak lebih berfokus ke himpunan Kak, kan ini lagi libur Kak, libur kuliah. Oke. Masih libur kuliah nih UNM, jadi masih fokus di organisasi. Iya, walaupun kita sedang libur, tapi fokus kita tetap di pengembangan himpunan kita. Jadi tidak hanya sia-sia liburnya. Betul. Gitu. Ajriansa dan Dedi ini kan keduanya sama-sama mahasiswa Program Statistika FMIPA Universitas Negeri Makassar. Mungkin di Ketua Umumnya dulu, Kak Ajriansa, boleh jelaskan lebih dalam mengenai HMPS itu seperti apa? Ya, baik. Baik, pertama-tama mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat. Selamat pagi Kak. Jadi pertama-tama mungkin mengenai HMPS Statistika FMIPA UNM itu sendiri. Jadi HMPS Statistika FMIPA UNM adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Statistika FMIPA UNM, yang dimana HMPS Statistika FMIPA UNM ini adalah satu organisasi tingkat program studi yang di bawah naungan dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar tentunya. Jadi mungkin HMPS Statistika FMIPA UNM ini sendiri dia sebenarnya mungkin usianya masih dibilang remaja lah, seperti itu, karena pertama didirikan itu pada tahun 2013. Jadi sekitar mungkin baru 10 tahun, dan saya pada saat ini adalah sebagai ketua umum yang ke-9. Jadi sekitar 9 atau 10 tahun berdirinya sejak pertama kali berdiri. Dan dia HMPS Statistika ini didirikan pada tanggal 10 November. Pada tanggal 10 November 2013. Tapi diakui secara kelembagaan itu pada tahun 2017. Oh, 2017. Ya, baru 5-6 tahun yang lalu. Seperti itu Kak. Sudah 10 tahun dan baru diakui 5 tahun yang lalu ya, berarti. Betul. Ya, kita ke ketua panitianya nih. Kabarnya nih HMPS Statistika UNM ini akan mengadakan Statistik of Olympic seperti itu. Boleh dijelaskan kegiatan itu seperti apa? Baik Kak, terima kasih. Jadi kegiatan Olympic of Statistik ini adalah salah satu program kerja yang dilaksanakan oleh HMPS Statistika FMIPA UNM tahun 2023. Dan kegiatan ini merupakan kompetisi berskala nasional. Dan alhamdulillah kegiatan ini sudah terlaksana yang ketiga kalinya Kak. Dan kebetulan di 2 tahun kemarin itu Olympic of Statistik dilaksanakan full online karena kemarin itu lagi marak-maraknya corona. Dan di tahun ini kami mencoba konsep baru, yaitu kami melaksanakan ada online, ada juga offline Kak. Jadi semi daring. Jadi ini pertama kalinya nih untuk lakukan kegiatan offline. Ya, nah, kemarin online, kira-kira kendala apa yang dihadapi dan dipersiapkan untuk kegiatan ini karena pertama kali untuk offline nih? Ya Kak, jadi salah satu kendalanya itu Kak, kami terkendala di tentu saja biaya, karena dengan dilaksanakannya secara offline tentu memakan banyak sekali dana Kak. Berbeda dengan tahun kemarin,
kami tidak perlu mendatangkan peserta dan tidak membutuhkan banyak biaya, Kak. Seperti itu. Jadi memang untuk yang offline ini banyak mempersiapkan di biaya seperti itu ya. Kita kembali ke Ketua Umum Kak Ajriansyah. Sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari dilakukannya Statistik of Olympic atau Olympic of Statistik ini? Oh ya, baik-baik. Jadi tadi sudah dijelaskan sama ketua panitianya bahwa salah satu Olympic of Statistik ini adalah salah satu dari program kerjanya himpunan. Jadi dia ini merupakan salah satu program kerja event yang dinaungi oleh bidang keilmuan. Jadi ada salah satu bidang yang ada dalam himpunan itu namanya bidang keilmuan. Tentu saja tugas-tugas ataupun kerja-kerja dari bidang keilmuan ini antara lain itu salah satunya mewujudkan wahana keilmuan. Jadi itu tujuan utama kami bahwa himpunan itu walaupun mungkin masih umurnya masih baru, terbilang baru, tapi sekiranya kami mencoba untuk melaksanakan kegiatan secara nasional yang mewujudkan wahana keilmuan dari mahasiswa statistika khususnya dan mahasiswa seluruh Indonesia secara umum. Begitu kira-kira, Kak. Kak, di Statistik of Olympic ini bentuk-bentuk kegiatannya seperti apa? Olimpiade apa saja yang diadakan? Oh iya. Jadi ada 5 item kegiatan, dia itu ada 3 lomba dan ada 2 item kegiatan lain. Jadi 3 lomba itu adalah yang pertama Olimpiade statistikanya itu sendiri, kemudian yang kedua itu adalah lomba infografis, dan yang ketiga itu adalah lomba esai. Terus 2 item lainnya itu adalah kegiatan bootcamp dan kegiatan seminar nasional, seperti itu, Kak. Ke ketua panitianya lagi nih, sejauh ini peserta dari mana saja yang sudah konfirmasi untuk hadir di Statistik of Olympic ini? Ya baik, Kak, terima kasih. Jadi untuk sementara, Kak, baru ada dari STIS, salah satu dari STIS, dan ada dari UGM, Kak, dan ada juga dari salah satu peserta dari Universitas Negeri Makassar sendiri, Kak. Jadi baru 3. Iya, Kak. Baru 3. Nah, kemarin itu kan katanya pada saat lakukan online itu ada puluhan universitas yang konfirmasi untuk hadir. Sampai sekarang nih masih 3. Bagaimana target atau berapa banyak target universitas yang ingin dihadirkan di kegiatan pertama yang online ini terutama? Ya, Kak, jadi target kami itu 100 peserta di luar peserta dari UNM, Kak. Dan untuk yang akan kami datangkan nanti di offline-nya itu, Kak, hanya peserta yang masuk finalnya saja. Jadi untuk babak pengisian sampai semifinal itu full online. Jadi online dulu, terus kemudian nanti pada saat babak keberapa itu baru bisa dipanggil untuk melakukan Statistik Olimpik secara offline? Untuk dipanggilnya itu, Kak, pada saat mereka sudah masuk babak finalnya. Pada saat final itu baru kita dipanggil offline ke Makassar. Ya, Kak. Jadi nanti dari seluruh partisipan itu diadakan seleksi dulu beberapa, nanti pada saat final baru dipanggil secara offline. Seperti itu. Ya. Berarti ini kegiatan 2 bentuk, berarti pertama dilakukan secara online, baru kemudian offline. Seperti itu. Baik, Kak, kita ke ketua umumnya dulu, Kak Ajriansyah. Kak, selama ini bagaimana bentuk partisipasi dari kampus, dukungan dari kampus atau pemerintah? Apakah ada rencana menggandeng pemerintah seperti itu atau bagaimana? Baik, Kak, alhamdulillah kan sudah kita tahu bahwa pelaksanaan dari Olympic of Statistik ini sudah masuk tahun yang ketiga. Kebetulan selama 3 tahun pelaksanaan ini berturut-turut saya selalu ikut serta dalam kegiatannya. Jadi baik itu menjadi panitia di Olympic of Statistik yang pertama itu saya menjadi panitia pelaksana. Di tahun yang kedua itu saya berpartisipasi sebagai pengurus harian. Nah, sekarang berpartisipasi sebagai ketua umum sendiri. Untuk selama kegiatan Olympic of Statistik ini selama 3 tahun ini berlangsung, dukungan dari program studi itu sangat baik sekali, dan terutama di fakultas dan juga universitas itu sangat mendukung kegiatan tersebut karena selain dari mendukung secara moral, program studi juga memberikan bantuan, misalnya mungkin di Olympic Statistik yang pertama itu ada kegiatan yang bisa mendukung dana, menyokong dana seperti itu. Ada dari dosen-dosen itu membantu, misalnya ada proyek ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa menggalangkan dana atau mendatangkan dana untuk membantu biaya.
Jadi dibantu seperti itu. Oke, berarti sampai saat ini kampus cukup suportif lah ya, untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa sendiri, Statistik UNM seperti betul, itu. Betul, Kak. Mungkin terakhir nih, apa yang ingin disampaikan dan bagaimana caranya untuk bergabung atau berpartisipasi di kegiatan ini, ataupun juga menyampaikan ke pemirsa bagaimana sumbangsi mereka untuk bisa mendukung kegiatan ini. Mungkin Ketua Panitia? Iya, Ketua. Baik Kak, jadi salah satunya itu Kak, kami mencari menjalin kerjasama ke lembaga-lembaga LK lain untuk Kak sponsor untuk bantu kami menyebarkan ini. Karena kegiatan ini kan sudah terlaksana untuk ketiga kalinya Kak. Dan sponsor itu bagaimana caranya? Misalnya pada saat pengajuan sponsor, terus saya misalnya sebagai masyarakat awam, apa yang harus saya lakukan untuk mendukung kegiatan ini? Ya, untuk mendukungnya itu Kak bisa dalam bentuk dana dan yang paling kami butuhkan sebenarnya dana Kak. Jadi kebanyakan kami mencari lembaga yang sponsor dana, dan untuk media partnernya itu sendiri kami dibantu untuk mensosialisasikan Kak, atau menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan Olympic of Statistik ini. Sebarnya kan itu melalui media sosial. Mungkin boleh disebutkan media sosialnya apa dan kontaknya supaya mungkin bisa langsung dihubungi oleh masyarakat. Baik, untuk media sosialnya itu sendiri kami mempunyai Instagram, yaitu Olympic of Statistik. Olympic of Statistik. Terus kemudian dan website ada. Website juga ada. Websitenya boleh disebutkan? Apa namanya? ols.hmps. ols.hmps. Statistika FMIPA UNM. Statistika FMIPA UNM. Jadi itu dia tadi Instagram dan juga kontak person yang bisa langsung dihubungi jika ingin mendukung atau menyokong kegiatan statistik Olympic of Statistik FMIPA Universitas Negeri Makassar. Terima kasih Ajriansyah, Ketua Umum HMPS Statistika FMIPA UNM, dan juga Ketua Panitianya Dedi Arianto. Olympic of Statistik 2023 masih panjang perjalanan dan semoga kegiatannya sukses, banyak partisipan juga, dan berdampak positif bagi kampus sendiri dan Kota Makassar tentunya. Terima kasih saudara, Anda menyaksikan Sapa Sulsel bersama saya Gufron Lamataha. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.